Shalom Bapak Ibu, kita masih terus bergerak maju di Kitab Ulangan. Bapak Ibu, damai sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Bapak Ibu, sekarang kita melihat selanjutnya dari Kitab Ulangan pasal 27 sampai dengan pasal 30. Dalam pasal 27 sampai dengan pasal 30 Kitab Ulangan ini Bapak Ibu, Musa mulai bercerita atau berkhotbah tentang berkat dan kutuk. Berkat apabila mereka mentaati Allah, kutuk akan mereka apabila mereka tidak bersedia dengan rendah hati tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi berkat dan kutuk dibentangkan oleh Musa. Mereka beroleh anugerah menjadi umat pilihan Allah. Mereka beroleh anugerah beroleh hukum-hukum Tuhan. Mereka beroleh anugerah dikirimkan orang-orang nabi-nabi hebat kepada mereka. Sekalipun mereka beroleh kasih karunia yang luar biasa, tapi kepada mereka juga diperhadapkan hukum. Apabila mereka mentaati hukum itu, berkatlah yang datang atas mereka. Apabila mereka tidak mentaati hukum itu, maka kutuk yang akan turun atas mereka. Itu sebabnya. Kemudian ini mewarnai iman Israel, Bapak Ibu. Dan ini terus mewarnai perjanjian lama. Mereka hidup dengan iman yang bersifat retribusi. Ini yang disebut dengan iman retribusi. Iman yang kalau taat diberkati, kalau tidak taat dikutuk. Terus ini mewarnai umat Israel, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bergerak di luar dua hukum ini, mereka bingung. Mereka kemudian protes kepada Tuhan. Contohnya Bapak Ibu, Nabi Habakuk bingung. Bagaimana mungkin Allah menghukum umat pilihannya dengan menggunakan bangsa yang lebih buruk. Itu sebabnya Ayub bingung. Bagaimana mungkin orang yang saleh takut akan Allah menjauhi kejahatan kemudian mengalami penderitaan. Karena bagi mereka taat itu berkat. Lalu kemudian tidak taat itu kutuk. Dua hukum ini yang mempengaruhi sistem nilai mereka sehingga mereka salah mempersepsikan Allah. Seakan-akan Allah bisa dikurung dengan kedua hukum ini. Allah bisa dipenjarakan dengan dua hukum ini. Pokoknya Tuhan, kalau aku taat, maka harusnya berkat yang aku peroleh. Kalau aku taat, nggak boleh kutuk yang datang padaku. Kalau aku taat, aku nggak boleh sakit. Kalau aku taat, aku nggak boleh susah. Karena aku sudah taat kepada Tuhan, seharusnya Tuhan menghadiahi aku dengan berkat-berkat yang baik. Bapak Ibu, Allah seakan-akan terpenjara dengan hukumnya. Dibuat oleh orang Israel ini, Bapak Ibu yang dikasih. Tapi tidaklah demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biar bagaimanapun, hukum ini diberikan sebagai anugerah supaya orang Israel hidupnya tertib dan pada gilirannya mereka mengalami keharmonisan dan damai sejahtera. Jadi hukum ini juga adalah anugerah, tapi mereka memahami salah, menganggap bahwa kalau sudah taat pasti berkat, tidak mungkin mengalami kesulitan, penderitaan atau sakit penyakit. Tidak begitu Bapak Ibu. Kalau kita melihat dengan kacamata perjanjian baru Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahkan di dalam perjanjian lama pun kita melihat seperti yang saya singgung tadi, Ayub yang luar biasa saleh, takut akan Allah menjauhi kejahatan juga menderita. Bagaimana dengan Elisa? Nabi Allah yang hebat itu luar biasa. Urapannya 2 kali lebih hebat dan kuat daripada Elia. Tapi Elisa mati karena sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maksud saya adalah, Bapak Ibu, marilah kita mentaati kebenaran firman Allah bukan karena takut hukuman. Marilah kita mentaati Allah, apapun hasil dari ketaatan itu. Bisa saja hasil dari ketaatan mentaati firman Allah, malah penderitaan yang datang. Kita taat kepada firman Tuhan, malah kesusahan yang menimpa kita. Bisa saja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita berlaku jujur dan benar, teman satu kantor tidak suka. Rekan bisnis mengkhianati. Kita mungkin dikeluarkan dari tempat kerja karena kejujuran dan ketaatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ingatlah baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah selalu benar dalam tindakan dan perbuatannya. Yang poin kita perlu renungkan bersama-sama, waktu dia memberi kita hukum, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hukum ini juga adalah anugerah supaya kita beroleh kehidupan yang tertib, kehidupan yang baik, kehidupan yang harmoni dengan sesama. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.